Oke. Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang ada dalam buku Al-Atfal Yas'alunal Imam, anak-anak bertanya kepada sang imam, karya Geren Syekh Azhar Ahmad Thayyib. Selamat menyaksikan. Limadza khalaqallahu sursur? Kenapa Allah menciptakan kecoa? Nusyahidu wa nara fi hayatina al-katsiru minal kainat hayyah. Kita melihat dan menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari di sekeliling kita banyak sekali makhluk hidup. Waqad na'taridu lil adza min ba'diha law iftarabna minha. Kadangkala kita terkena bahaya jika kita mendekatinya. Wa ba'duha tukhifuna law naqtarib minha, dan beberapa di antaranya membuat kita takut kalau seandainya kita mendekatinya. Wa huna natasa'al ma fa'idatu hadhil kainat, dan di sini kita bertanya-tanya apa sih sebenarnya kegunaan makhluk hidup ini? Walimadza khalaqahallah, dan kenapa Allah menciptakan mereka? Awalan, yang pertama, al-katsiru minal makhluqati allati yura min zahiriha annaha la fa'idata minha aw annaha daratun asbatal ilm ma laha min manafi' lil insan awil bi'ah. Sebenarnya banyak sekali makhluk-makhluk yang kita lihat secara zahir atau secara kasat mata tidak mempunyai faidah atau manfaat, dan beberapa di antaranya berbahaya, dan sebenarnya sains sendiri sudah menetapkan bahwa itu ada manfaatnya untuk manusia dan juga untuk bi'ah atau buat lingkungan. Fal ilmu yu'akidu ahamiyata kulli kainat fil kauni hatta walau kana zahira ruha adamun naf. Jadi sains sendiri telah menegaskan urgensi dari semua makhluk hidup itu di alam semesta ini, meskipun secara zahirnya itu tidak punya manfaat. Walau kana zahiruha adamun naf lama tahaqqaqahu minat tawazun al-biologi wal bi'i fil kaun. Kalau seandainya mereka itu secara zahirnya tidak punya manfaat, tidak mungkin di dalam alam semesta ini ada yang namanya keharmonisan secara biologis dan juga ekosistem. Wa qad syahadna adar al-kabir alladzi lahiqa bil bi'ah inda qada al-kainatil hayy yara al-ba'du darurat tahallus minhu kulliyan bi adamil jadwa minhu. Dan kadangkala kita itu melihat bahaya besar yang terjadi pada lingkungan ketika kita berusaha untuk menghilangkan semua makhluk tadi karena kita merasa tidak ada manfaatnya. Wa matarottaba ala dzalika min ikhtilal tawazun bihi, karena tadi tidak adanya keharmonisan ekosistem akibat dimusnahkannya atau dipunahkannya seluruh makhluk hidup yang dianggap tidak berguna tadi. Wa tasabbut fi intisyari kainatil hayya uhra ala ghairi mu'tad, dan hal tadi juga menimbulkan berkembangnya suatu makhluk yang tidak pernah kita sangka-sangka. Wa ilhaqul adzal bil insan, dan juga akhirnya membawa bahaya bagi manusia. Wa intisyarul amrad wal audiyah, dan juga akhirnya membawa penyakit dan juga wabah. Sanian, daraballahu al-Qur'an masalan alatil kainat alati yarohal ba'du daratun wala nafi'ata kadzubabah. Jadi Al-Quran sendiri telah menetapkan suatu permisalan tentang makhluk-makhluk hidup tadi yang kita lihat sebenarnya dia berbahaya dan juga tidak bermanfaat, seperti az-dzubabah, lalat. Mubayyinan ma fiha min qudratillah alal khalq. Jadi ayat tersebut juga menjelaskan bahwa disitulah tanda-tanda kekuasaan Allah atas penciptaannya, mutahaddiyan biha ghairahu, dan juga menjadi tantangan atas makhluk-makhluknya, wa isbatu ajzihim anil khalq, dan juga menetapkan bahwa manusia saja tidak mampu untuk membuat seekor lalat yang kecil yang kita lihat tidak bermanfaat itu, bahkan kita sendiri tidak mampu menciptakannya. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzin, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu duriba matsalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah wa yaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa talibu wal matlub. Surat Al-Hajj ayat 73. Dari sini bisa dikatakan bahwa wahai manusia, kami telah membuat permisalan, sesungguhnya hal-hal yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu untuk membuat seekor lalat.
meskipun mereka berkumpul untuk membuat seekor lalat. Wa in yaslubhum zubab, dan jika seekor lalat tadi menghapas sesuatu dari kamu, kamu tidak akan mampu untuk merebutnya kembali. Do'ofa talibu wal matlub, sungguh amat lemah orang yang menyembah dan apa yang disembah. Wa bihadza yatabayyan bikulli wuduh annahu subhanahu ma khalaqa ayyi syai'in illa li hikmatin arafnaha aw lam na'rifha. Jadi dari dua hal tadi dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan di alam semesta ini diciptakan ada hikmah yang kita ketahui hikmahnya atau belum kita ketahui hikmahnya. Walal insani an yata'ayyash ma'a makhluqatillah, dan bagi manusia agar hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lain, wa an yabta'ida aw yajtaniba ma huwa dharrun minha aw yukhfihi, dan seyogyanya dia menjauhi apa yang berbahaya dan juga yang ditakutinya. Jadi mengapa Allah menciptakan kecoa atau makhluk hidup lainnya? Yang pertama tadi untuk keseimbangan ekosistem, yang kedua adalah untuk hikmah yang kita ketahui atau belum kita ketahui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.